wanita yang lagi nonton, selamat datang di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu di acara Nyangkrum, Nyangkro bareng pemain. Yeay. Touring taruhan nyawa. Aku buktikan coach Iya. bahwa aku bisa. Saat ini terkhusus untuk apa ya? Aremanita generasi muda ya. Oke. Sekarang ini kita mau ngobrol bareng sama Sam Alam. Bisa mukanya deng. Halo Sam. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lepas dulu maskernya. BTW ini kita udah udah sesuai protokol, kita udah sebelum ini juga udah menggunakan hand sanitizer dan kita sudah menerapkan social distancing. Ini udah social distancing banget nih, Cara. ya kan? Terus juga pesen juga buat yang lagi nonton, pokoknya tetap taati protokol, pokoknya prokes, pokoknya tetap harus jaga kesehatan. Seperti itu, Sam? Sip, bener. Mantap. Oke, jadi sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrolnya, mau ngucapin nih, kita semua mau ngucapin selamat akhirnya sudah menjadi bapak. Selamat ya. Gimana perasaannya? Kalau Tanya lagi ya. kalau saya sudah jadi bapak berarti Kuncoro jadi mbah juga. Soalnya Abah Kuncoro adalah bapaknya. Bapaknya, iya. Abah. Oke. Jadi rasanya seneng ya pasti ya. Alhamdulillah pasti senang ya. Apalagi waktu kelahiran itu kompetisi juga lagi ditunda. Kita latihan virtual. Jadinya waktu istri melahirkan, saya ada di situ mendampingi sampai anak saya itu keluar. Jadi saya merasakan bagaimana perjuangan seorang wanita di situ. Aduh, ya Allah. Iya, aku merinding loh, sumpah. Ya ampun, keren banget. Jadi emang ini ya, menyaksikan dari mulai kontraksi, terus di ruang bersalin, sampai anaknya keluar benar-benar dari rahim gitu. Sampai 1 hari itu nggak makan. Karena saya mau makan aja, lihat istri kontraksi, nahan sakit itu aja udah nggak tega, nemenin istri aja. Oh iya, ya ampun, ini ya Allah bapak able banget. Nak, kalau kamu lihat, ini bapakmu kamu setelah lahir seperti ini, sampai nggak mau makan loh, Nak. Oke, terus yang suka ganti popok siapa nih, Sam? Yang suka ganti popok istri. Tapi terkadang juga ibu mertua, karena kan rumah mertua sama rumah saya kan deket situ. Oh gitu, jadi enak ya. Tapi ada waktu malam itu ada 1 sampai 2 kali saya yang ganti popoknya. Oh bisa nih, bisa. Bisa lah. Atau tetap harus gimana nih istri? Iya, enggak ya, tetap. Enggak lah, tetap. Jadi saya lihat tata cara istri ganti popoknya ya. Ngikutin aja, belajar sambil melihat. Terus itu langsung implementasi praktik. Implementasi praktik. Berarti sampai sekarang tetap seringnya istri ya? Istri, kadang Arjen saya. Oh, berarti khusus untuk panggilan Arjen aja ya? Oke, kalau Sam Alam sendiri ini aslinya mana sih? TTL, kalau zaman dulu kan ngisi biodata ya, TTL, tempat tanggal lahir gitu. Gimana? Kalau Ayas ya, Ayas asli Ngalam. Ngalam? Asli Malang. Oh Malang, ya Allah. Oh iya kan Malang kan dibalik-balik ya? Iya. Ini otak saya mikir ini. Malang mana? Oh Malang. Terus ayah Malang. Asli Malang, lahir di 17 Februari tahun 1992 dan sekarang udah usia 29. Iya. Jadi genap di usia ganjil ya? Ya, ganjil di usia 29. Kan 29 angka ganjil bukan genap. Jadi ganjil di usia 29. Sam Alam sudah bukan Sam Alam, Pak Alam. Pak Alam. Iya. Oh iya, sekarang udah jadi bapak. Jadi bapak. Tapi berarti atau gini aja. Kap Sam Alam. Kap Alam ya berarti. Kayak bis. Kok bisa bis, Mas? Akap. Oh iya. Ini nggak dibalik kan? Enggak. Otak saya ini kayak harus serius nih. Oke, terus coba dong ceritain dulu awalnya masuk di akademi gitu, gimana awalnya? Jadi dulu waktu masih kecil, usia berapa ya? Usia berapa tuh? Bentar, ini gitu. Ini lagi usia SMP itu mulai usia 13.
Usia 13. Jadi pertama kan di SSWMS Kepanjen. SSWMS Kepanjen kalau dulu Akademi Arema itu nggak lewat di apa kayak kayak sekarang orang mendaftarkan diri, nggak. Kalau dulu dipanggil dari SSB Semalang Raya yang bagus-bagus, dipanggil. Ada pilihan gitu ya kayak Nah, setelah dipanggil kita udah kumpul, itu diseleksi kembali. Oh, gitu. Dan nanti yang masuk itu akan diumumkan di koran. Terus alhamdulillah ada namanya Sam Alam di koran. Nah, alhamdulillah ada. Oh gitu. Berarti emang dari dulu kecilnya emang suka bola, hobi atau pengen jadi pemain bola gitu. Dari dulu kecil saya punya impian. Ini kita ngomong serius ya. Oh, iya. Konyolnya nanti. Oke. Oke, ini kita serius nih. Oke, gimana? Bentar. Karena serius sampai keringetan nih. Aduh, jangan grogi. Ayo. Enggak. Dulu gini, apa namanya? Apa tadi? ini waktu kecil emang suka main bola, cita-citanya jadi pemain bola gitu Nggak. atau gimana? SMP, saya ingat ini ya, SMP guru pernah tanya, Alam cita-citanya apa? Saya ingin jadi pemain bola, juga ingin jadi anggota polisi, Bu. Oh, berarti emang dari kecil emang udah pengen anggota pemain bola dan juga Anggota kepolisian. Saya kan terlahir dari 11 bersaudara, anak ke-6. Jadi banyak itu keluarga saya, orang tua juga polisi. Saya ingin jadi polisi, juga jadi pemain bola. Tapi karena cita-cita saya ada dua itu, saya tambahin lagi cita-cita. Kalau semua saya jadi anggota polisi, juga jadi pemain bola, saya punya cita-cita ingin membuatkan rumah kedua orang tua dan juga memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci. Masya Allah, tepuk tangan nih, setiap kuliah sekali. Terus sekarang udah? Alhamdulillah sudah tercapai semua. Alhamdulillah ya Allah. Saya jadi ikut merinding lagi kan, tadi udah habis bahas anak saya merinding, sekarang saya merinding lagi. Ini atau ada apa nih samping saya kan? Oke, berarti emang dari kecil pengen jadi pemain bola dan nggak cuma hobi ya berarti ya? Enggak cuma Dan hobi. juga emang pengen jadi polisi juga. Ya, karena dari betul, keluarga betul. emang banyak juga yang polisi, papa polisi juga. Bener. Tapi ganggu nggak sih, Mas sebenarnya, Mas Sam, sebenarnya ganggu nggak sih kalau kamu jadi polisi, terus gabung juga nyambi jadi pemain bola, atau saling mengganggu atau saling sejalan gitu? Enggak juga sih. Jadi awalnya itu setelah dulu kan saya pernah ikut di divisi utama, dulu Liga Tipun ya. Jadi pernah ikut di Persekam Metro FC, di Persekam Senior divisi utama Liga Tipun. Pas itu belum jadi polisi itu. Tapi udah berarti belum daftar? 2011. 2011. Terus saya masuk di anggota kepolisian. Setelah jadi anggota polisi, saya sempat vakum bermain sepak bola. Oh, berarti emang fokusnya ke polisi dulu gitu? Ya, vakum bermain sepak bola selama 3 tahun. Lama juga ya? Lama. Jadi ketika anak-anak timnas U19, golongannya Argianto, Evan Dimas, waktu juara itu, saya ada di Puncak Jaya. Jadi pegang senjata, pakai body vest, Pendidikan ya? pakai helm, penugasan. Oh, penugasan ya? Itu waktu organisasi Papua Merdeka. Saya ada di Puncak Jaya, saya pakai body vest, mau patroli, komandan panggil, "Ayo Lam, patroli." "Tunggu Dan, masih lihat bola sebentar." Tetep ya? Jadi saya lihat itu AFF, wih, mainnya bagus-bagus ya anak-anak ya. Kapan bisa main bola bareng sama mereka ini? Saya bilang gitu. Terus akhirnya? Alhamdulillah ketika pulang, ya belum alhamdulillah sih. Karena ketika pulang, Tunda, alhamdulillah. penugasan lagi ke Ambon. Oh iya? Ya. Berarti pulang ke Malang nih? Pulang ke Kelapa II. Oh, Kelapa II. Diberangkatkan lagi ke Ambon. Pulang lagi ke Kelapa II. Diberangkatkannya lagi ke Poso. Oh, touring ya? Touring. Ini kayak sering gitu ya? Touring taruhan nyawa. Oh iya berarti? Berarti emang mengabdi ya? Ya, waktu itu diperintahkan untuk mengabdi. Karena waktu itu kepolisian juga belum mendukung sih di jalur sepak bola. Tapi setelah pulang dari Poso baru ada itu seleksi PS Polri. Dan PS Polri waktu itu juga dihuni sama pemain-pemain yang saya lihat di TV waktu di Papua. Kayak Ansa Muyama, Zulfiandi, Evan Dimas, Argianto. Jadi di situ saya kemarin baru ngomong
kapan bisa main sama anak-anak ini, dan sekarang tercapai. Walaupun pada waktu itu saya paling sendiri. Gak apa, yang penting kan main bareng, Mas. Iya kan? Iya, kan. Udah bisa tercapai. Kenapa saya berani bilang saya paling bodoh sendiri? Soalnya kita kan harus merasa kekurangan kita, harus kita tahu kekurangan kita. Jadi setelah vakum sepak bola 3 tahun itu, bagaimana sih rasanya vakum sepak bola 3 tahun nggak pernah nyentuh bola, kita kembali lagi ke lapangan bola. Pada waktu itu kan coach Bambang Nurdiansyah. Jadi sama coach Bambang Nurdiansyah itu, dia kan orang Malang, dibilang, Lam, kamu passing nggak bisa, back pass nggak bisa. Tapi to the point ya, Mas. Kalau ngomong gitu iya ya. Tapi ketika itu anak-anak sudah balik latihan, siang hari saya sama Muhammad Ridho, kiper Madura United itu. Madura United itu. Jadi anak-anak pulang semua, saya sama Muhammad Ridho tinggal di lapangan untuk nambah. Untuk nambah skillnya. Ya, karena kan kita merasa kurang, jadinya kita harus mau untuk nambah. Berakit-rakit dahulu. Ya. Pokoknya jangan sampai dia kata lagi lainnya kayak gitu kan. Jadi akan kubuktikan coach gitu. Iya. Bahwa aku bisa. Oke, mantap. Terus kan gini, cerita awal karir dulu nih ke sepak bola profesional. Nah, klub pertama gitu di mana? Terus habis itu perjalanannya sampai pada akhirnya sekarang di tempat ini Banyak ya? banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau bikin CV tetap harus berarti panjang juga ya, Mas ya? Panjang. Jadi pertama klub profesional pertama itu, sebelum profesional kan ada aku ikut Liga Amatir. Liga Amatir. Divisi 2 nasional pada waktu itu Persikoba Kota Batu. Setelah Persikoba Kota Batu baru saya beranjak ke profesional, yaitu Perseka Metro FC. Itu sebelum yang jadi polisi itu. Sebelum jadi polisi ini. Nah, setelah itu ikut PS Polri. PS Polri waktu jadi polisi. Sudah jadi polisi ikut PS Polri. Setelah PS Polri ikut Perserang Serang Banten. Habis Serang Banten langsung gabung sama Bayangkara FC dan ngerasakan juara Liga. Wah. 2017 berarti. Walaupun saya nggak pernah main. Terus gimana tuh? Gimana? Ya karena tadi di situ dihuni sama pemain-pemain hebat yang sudah berpengalaman, dan saya juga sadar diri ya. Saya juga baru pulang dari penugasan, saya nggak pernah main bola selama 3 tahun. Jadi jarang ada jam main buat saya pada waktu itu. Nggak ada masalah. Jadi alhamdulillah juara pada waktu itu, ya ikut seneng lah, ikut bangga. Seneng ya, bangga. Jadi setelah Bayangkara terus ikut di Kalteng Putra. Kalteng tuh Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Setelah Kalteng Putra pindah lagi ke Persiba Balikpapan. Jadi waktu habis dari Persiba saya penasaran dengan klub yang pernah dibela sama Bakun. Jadi saya ikut di PSI Rembang. Jawa Tengah. Dari PSI Rembang, alhamdulillah kayak mimpi. Jadi saya dihubungi sama pemilik Arema, diajak gabung di tim Arema. Walaupun di 2020 saya sempat keluar. Tahun lalu dong berarti. Tahun kemarin. Keluar kenapa itu? Ke Badak Lampung karena kan nggak masuk di skema pelatih pada waktu itu. Di pelatih Coach Gomez. Jadi saya keluar dulu ke Badak Lampung. Setelah dari Badak Lampung saya menikah, dapat istri orang Malang, dan alhamdulillah kembali lagi ke Arema. Ke Arema lagi. Pokoknya kemanapun kamu pergi, aku akan datang ke kamu lagi. Malang, Arema. Ya kan, Mas? Ya benar, karena dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun Arema tetap kebanggaan. Arema. Oh iya, ngomong-ngomong nih Sam, dengar-dengar juga nih dari teman-teman katanya suka neraktir nih. Oh iya. Dermawan, kurang apa coba? Dermawan iya, Bapak Ebel. Ini suka neraktir dalam hal apa sih? Ini rencana apa, kegiatan apa, kontraktir itu? Jadi gini, kayak semacam terkadang kan kita kan anak-anak kan cuma ada gaji dari sepak bola. Kalau saya kan ada gaji double. Tapi tetap sebelum traktir teman-teman dari Arema, saya harus prioritaskan orang tua, istri, sama anak. Kalau sudah itu ada lebihnya ya biasanya berbaginya dalam hal kecil. Kecil karena apa? Karena kan ketika kayak kita ada kumpul latihan pagi atau sebelum PPKM ya. Sebelum ya
masih pandemi, sebelum adanya PPKM kan masih latihan itu. Jadi kalau latihan pagi, kadang kan saya merasakan yang jauh-jauh, kita kan latihannya kan jauh tempatnya. Yang jauh-jauh belum sarapan atau apa ya saya sediakan kue gitu. Itu pun belinya juga di apa ya, di kitman dari Arema kan istrinya ada yang buat kue. Oh, jadi tetap ngarisin juga. Ya, biar ada juga pemasukan buat istrinya kitman itu. Tepuk tangan. Ya ampun. Terus kalau kayak gitu, jadi tapi teman-teman jadi tetap tahu diri apa pada nggak tahu diri tuh kalau sering dijajain kayak gitu? Gini ya, apa? Saya nggak memikirkan tahu diri atau nggak tahu diri. Yang penting saya garis bawahi adanya seperti itu, saya ingin membangun kekeluargaan. Oh iya, Masya Allah. Masuk. Keren. Terus kalau dari Arema sendiri yang suka paling sering ditraktir sama siapa? Ada nggak? Atau emang semuanya udah komplit gitu? Atau biasanya semuanya. Kebanyakan semuanya. Terkhusus banyak juga. Terkhusus ada apa ya? Pemain-pemain yang senior-senior kayak Mas Dendi, Mas John. Kemarin waktu Diego Michel baru datang, terus kita latihan fitness, habis latihan fitness pagi sebelum PPKM itu kita langsung menuju ke warung rawon. Oh, jadi dibelikan makanan khas sana gitu. Ya, sekalian makan bareng-bareng, makan rawon bareng-bareng. Di situ kan apa ya? Secara nggak langsung terbangun kekeluargaan. Iya, timbullah rasa nyaman ya kebersamaan. Itulah kenapa tadi ya Muhammad Rafli bilang yang paling enak tuh sang alam nih, paling gayeng kalau bahasa Jawa nih. Paling enak apa paling konyol? Paling konyol gak mau ya? Aduh, oh iya ya, paling konyol paling nyaman. Mungkin pengen karo sok dijajaki kita Oh iya, terus ini kan Sam Alam kan sekarang udah dipromosikan ya ke senior ya. Nah itu tahun berapa sih Kap dipromosikan ke tahun ini? Terus siapa yang mempromosikan? Saya dari Akademi Arema, tapi saya nggak langsung dari Akademi dipromosikan ke senior. Karena waktu dari Akademi Arema menginjak ke usia 18 di Arema Junior saya dicoret. Mungkin saya sadar diri karena saya nggak mampu, karena saya kalah saingan jadi saya tercoret. Tapi timbul di perasaan saya pada waktu itu, oke, saya sekarang tercoret. Tapi nanti suatu saat saya akan kembali ke senior, tapi dengan cara yang halal, nggak perlu untuk menyingkirkan orang lain. Oh iya, itulah etos kerjanya, akan kubuktikan gitu ya. Kan. Kalau aku akan bisa, sekarang aku tercoret tapi besok aku bakal buktiin kalau aku bisa join di sini. Iya benar. Waduh, ini ya ampun, ini banyak motivasinya ya kalau sama-sama. Saya termotivasi. Oke, terus kalau kan sama dipromosi ini ke senior, nah itu ada barengannya nggak sih? Siapa aja? Kalau pada waktu tahun saya, tahun angkatan 92 nggak ada. Angkatan 92 nggak ada? Ada dulu yang pertama kali udah promosi duluan, zamannya Coach Rahmat Darmawan itu Yeriko Kristiantoko. Yeriko Kristiantoko. Nah sekarang ini kebarengan dengan yang sekarang ini ada juga umurnya di bawah saya. Angkatan 93, tapi pada waktu Akademi Arema itu kita sering latihan bareng. Yaitu Kusedai Ryudo sama Teguh Amiruddin. Jadi itu sama bareng-bareng latihan? Ya, angkatannya dia 93, beda 1 tahun. 93 saya angkatan 92, tapi dulu sering latihan bersama. Dan sekarang sama-sama di tim senior. Di Arema. Mantap. Terus juga ini, kita balik lagi ya ke kehidupan barunya nih setelah menjadi bapak. Oh ya, terus gimana? Ada rencana nambah omongan belum? Belum ya? Masih fokus ke putri cantiknya? Ya, masih fokus ke anak pertama ini. Kalau nambah omongan nantilah 3-4 tahun. Karena kasihan saya lihat perjuangan wanita seperti itu, kalau terus-terusan juga kasihan. tapi kan Sam Alam kan ini ya, 11 bersaudara ya? Bayangkan ibunya. Maka dari itu, saya lihat kemarin perjuangan seperti itu, ibu saya ngelahirin 11 anak secara normal. Maka dari itu, dulu ketika menghidupi 11 anaknya, orang tua sampai rela nggak punya rumah. Walaupun bapak saya sendiri juga anggota polisi. Oh iya, polisi. Sampai, dan alhamdulillah juga saya sekolah SD, SMP, SMA kan juga nggak bayar.
Jadi gratis lah. Beasiswa ya? Beasiswa. Jadi pada waktu itu karena orang tua belum punya rumah, rela untuk demi anaknya, tapi tidak punya rumah. Itu tadi impian saya. Ketika saya tercapai jadi pemain bola dan anggota, saya ingin membangunkan rumah orang tua. Mendirikan rumah, mengajak haji. Mengajak umroh Oh, umroh. Dan semuanya sudah tercapai. Motivasi luar biasa. Ibu adalah segalanya. Ibu ada saya. Tanpa doa ibu kita bukan apa-apa, walaupun kita hebat. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Terketuk nih pintu hati saya. Jadi kangen rumah. Kangen nggak? Jadi kangen ibu nggak? Mas ini double mas, betulnya mas. Ini bisa. Oh iya. Terus ada bedanya nggak setelah jadi bapak gitu? Ada sih. Sama sebelum, sama masih waktu lajang, terus waktu jadi pas putri muda. Dulu kan sebelum jadi bapak konyol sekali. Konyol sekali. Sekarang konyol juga tapi. Tapi setelah jadi bapak agak direm-rem dikit lah. Jangan sampai nanti ketika anak besar sudah besar lihat Bapakku koyong ini. bapakku konyol gitu kan. Tapi malah lucu loh. Iya kan? Janganlah. Jangan. Jadi kita konyolnya sembunyi-sembunyi aja. Oh, iya. Aku nih anak konyol jadi direkam sih. Gitu. Kok udah anakku ngerti. Jadi contohnya ketika kita mau latihan kan kita main-main bola dulu sebelum latihan dimulai. Nah itu kadang sama senior-senior kayak Mas Dedi, Mas John, ayo Lam, kamu bisa gini nggak? Kamu bisa gini nggak? Saya lakuin. Biar apa contohnya itu, suasana, ya contohnya kayak disuruh apa? Joget-joget ala singa, disuruh auman ala singa. Gimana dong, coba contohin dong. Kayaknya Arema ada yang belum tahu. Gimana? Auman singa. Coba. Nih, kamera ada di sini, coba. Janganlah. Padahal saya sudah menunggu-nunggu loh. Ini nggak mau nih. Nanti kaget semua ini orang-orang. Jadi pelan-pelan aja, Sam. Coba pelan-pelan gimana deh? Janganlah. Malu guys. Oke, nanti kalau ada yang mau mungkin bisa komen ya. Nanti kita paksa di komen di ini apa video kita. Tapi situasi itu kan akhirnya sebelum latihan situasi jadinya hidup. Cair ya. Cair. Tuh, jadi nanti ketika latihan kita semua nggak ada yang apa ya, nggak ada yang tadinya bad mood. Ketika mau berangkat bad mood, ternyata habis sebelum latihan mereka bisa senyum, bisa senang-senang. Karena aungannya sama alam ini tadi. Aungan singa. Oh gitu. Jadi tetap sama-sama konyol, cuma lebih dikontrol. Iya, benar. Terus sering begadang nggak sekarang, Sam, ngurus anak? Sering. Sekarang kangen anak nih? Kangen sekali. Kayak biasanya kalau orang tua baru tuh kalau baru 1 jam udah nggak lihat anak tuh langsung kangen gitu nggak sih, Sam? Iya ya. Kalau begadang emang sering sekali begadang. Sering ya. Sampai sekarang ya ngonsumsi apa ya, sangobion. Penambah darah. Ya karena darah putih naik karena kan begadang yang tadi tuh 1 hari 1 malam nungguin istri melahirkan itu berpengaruh sekali pada kondisi fisik ya. Jadi sekarang juga lebih banyak konsultasi sama dokter tim di Arema. Obat apa yang saya konsumsi gitu. Terus akhirnya dapat konsumsi obat? Ya itulah. Sangobion ya. Oke. Terus ada rencana nggak? Udah ada planning nggak? Aku pengen punya anak berapa? Mungkin 11 biar dia bisa bikin tim gitu kayak Gen Halilintar gitu. Terus habis itu anaknya pengen diajakin juga kenalin sama bola gitu atau kayak? Kalau rencana anak berapa itu sedikasihnya sama Allah ya. Oh, bener. Jadi saya nggak nggak KB berarti sama. Ya nanti kalau semua istri sudah bilang udahlah ini cukup. Udah. Oke. Kan saya juga nggak terlalu kamu istri kamu harus ngikut gitu. Ikut saya mau anak banyak, kamu harus mau ngikutin saya. Nah, jadi kita harus musyawarah apa yang terbaik, ya itu yang terbaik buat keluarga itu. Berarti sedikasihnya ya. Terus kalau anaknya mau dikenalin sama bola nggak? Kan papahnya sendiri kan pemain bola profesional. Janganlah. Apalagi cewek kasihan. Oh, kalau cewek enggak berarti. Tapi kalau walaupun nanti anaknya laki-laki, kalau dia bisa jadi dokter, bisa jadi ya silakan. Oh, berarti enggak ya. Karena sepak bola ya panas-panasan nak, jangan. Cukup bapak saja nak, kamu jangan panas-panasan. Loh siapa tahu besok sepak bolanya futsal berarti kan indoor gitu.
Oke, berarti terserah ya. Ya terserah anak. Terserah. Kamu passionnya ke apa monggo. Gitu. Ya, Yang penting benar. positif gitu kan ya. Bener banget. Oke, terus ini kata-kata pemain lain nih, Sam Alam ini mempunyai mental yang kuat. Bagi tipsnya dong buat kita yang sering mental breakdance. Apalagi pandemi kan kadang naik turun tuh mentalnya. Coba bisa kasih tips buat Mental teman-teman, gimana cara punya mental yang kuat gitu. Kayak bodo amat gitu. Atau tetap bakoh, tahu bakoh? bako itu. Bakoh itu kuat tatak. Bahasa Jawa. Jadi gini ya, Ah. dulu saya itu bukan orang yang bermental kuat sih. Mm-mm. Tapi setelah saya pendidikan di kepolisian, khususnya di Korprimob, di situ saya juga banyak berlatih. Ada juga dari didikan orang tua, dari didikan almarhum bapak. Mm-mm. Jadi dulu SMP ketika saya pulang sekolah saya dilarang untuk makan, dulu dilarang untuk minum dulu. Jadi pulang sekolah. Jadi siang hari jam 1 Padahal panas-panas kan pengen langsung minum gitu ya. Ya, jadi jam 1 itu suruh pakai sepatu kets, saya suruh lari keliling ke Panjen dulu. Baru itu boleh makan. Terus saya kalau pulang lebih dari jam 6 sore, maghrib belum pulang di rumah, maghrib belum pulang ke rumah, itu sudah habis saya sama almarhum. Berarti ini ya tertata gitu ya, pokoknya kamu harus Ya, dari ini, kecil. Gini. Makanya itu juga tips biar mentalnya juga kuat gitu ya, kayak bakoh menghadapi sesuatu banyak hal seperti itu. Jadi terbawa pada waktu saya perdana main di Arema, pada waktu itu Piala Presiden lawan Kalteng Putra semifinal. Hah? Saya merasakan almarhum ayah itu ada datang melihat. Jadi ketika saya kena sikut sampai kepala saya berdarah sekali tuh, karena sobeknya juga lebar sih. Dijahit 6 jahitan. Jadi pada waktu itu sudah disikut, sudah berdarah, saya udah jongkok, udah merasakan berdarah gini, tapi saya lihat dan wasit itu nggak tahu kalau saya berdarah. Jadi saya lihat pemain Kalteng Putra itu ada yang sendiri kosong, bola itu mengarah ke dia. Saya biasanya kan kalau kita disikut berdarah kan kita tidur Terkapar gitu ya, biar ditolong. Jadi saya lepas pegangan untuk nutupin darah tadi, saya lepas, saya langsung lari lagi, saya kejar, saya heading tapi pakai kepala belakang. Terus bola jatuh lagi, terus skrimit lagi, akhirnya bola dibuang, sempet sampai 3 menit kalau nggak salah. Jadi bola dibuang, bola sudah keluar dari lapangan, baru saya jatuhkan diri. Keren ya, berarti emang Karena luar biasa. didikan dari bapak untuk pantang menyerah, dan pada waktu itu saya melihat almarhum bapak ada nonton di situ, jadi give the best gitu. ya jangan sampai menyerah lah. Betul. Luar biasa. Oke, oh iya, tepuk tangan. Ini yang nonton tepuk tangan online kita. Aduh, jatuh. Oh iya, ini sekarang kita satu kata ya. Ya. Pertama, satu kata untuk Aremania. Kebanggaan. Bangga. Karena saya juga Aremania dulu. Oh iya, dulu Aremania. Sekarang Iya. menjadi Arema, tim Arema, keren banget. Terus, oke, harapan. Sekarang kita ke sesi tanya jawab cepat. Jadi aku hitung 3 detik, pokoknya Sam Alam langsung jawab sak pikiran nih, utaknya langsung oke gitu, oke? Oke. Jadi yang pertama, pemain Arema paling jorok. 1, 2, 3. Sama aja saya aja. Cari aman lagi, teman-teman. Oke, kenapa kok paling jorok? Dulu waktu sebelum nikah. Kalau udah nikah udah beda lagi ya ini. Ya, dulu sebelum nikah saya nggak terlalu banyak ngurus diri saya. Jadi jarang mandi ya ini. Paling joroknya gimana? Oh, berantakan ya? Ya berantakan, kayak rambut aja asal-asalan. Dulu saya sering itu sini habis, baru ada sini aja, tinggal sini aja. Kuncung gitu ya? Ya, tapi sekarang sudah jadi bapak, sudah jadi kepala keluarga, ya jangan begitu lagi. Oke, terus kalau yang kedua, pemain Arema paling konyol. 1, 2, 3. Paling konyol. Saya, iya kan? Saya nih. Nah kalau kata anak-anak saya juga. Oke, berarti alasannya tadi sudah ada ya, berarti ya. Iya. Terus, asis atau cetak gol? Asis.
Karena ingin berbagi juga ya ini. Karena Cetak Gol nggak pernah. Alasan yang luar biasa. Oke, terima kasih banyak Sam Alam atas jawabannya, atas motivasinya untuk kita semua. Semoga Siap. juga kita bisa nular gitu ya, kita bisa belajar banyak dari Sam Alam. Pokoknya terima kasih banyak atas Amin, kesempatannya, amin. kehadirannya, ngobrol bareng. Sehat selalu. Terus pesan-pesan buat Aremanita yang lagi nonton. Pesan ini terkhusus untuk apa ya? Aremanita generasi muda ya, yang masih punya masa depan, yang masih di bawah umur, yang masih punya masa depan, masih punya gambaran untuk ceritanya tercapai. Untuk Aremanita dan Aremania yang masih muda-muda, yang masih sekolah, janganlah malu ketika kalian semua terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Karena sebetulnya kalian-kalian ini lahir sudah membawa kelebihan masing-masing dari Allah, dan kembangkan kelebihan itu agar bisa membantu kedua orang tua kalian, dan nanti ketika kelak bisa menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua kalian, terkhusus kebanggaan untuk Kota Malang, Arek Malang. Oke, luar biasa sekali pesannya. Sekali lagi terima kasih banyak Sam Alam, sehat Sama-sama. selalu. Jangan lupa ya untuk selalu ikutin kegiatan kita di acara Nyangkem dan kegiatan lainnya, dan jadi jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih.